Oke. Jadi, Naima, boleh mai buka kita? Woi. Der, Benesiam seperti tugas nami, di pondok kami Benesiam Panorangon. Terima kasih. Der, terima kasih Batat, terima kasih banyak Tuhan. Pasir-sir kita madirita, lahoma muji, pakon pasangap kon Tuhan in, berhanami panorang untuk saat teduh. Amin. Ibagas goran ini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduin apa asing, sitop palangit, pakon tanuh on. Amin. Gogin na siyam malas niuhur, sadama paruhuran na siyam, sadama haholongan na siyam, sauhur, sa pikiran mana siyam. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami, paridop niuhur na tasulur. Bani padorang on roh doha nami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangap on ham. Ay boto hanami, hamdo harohani hagan na perluban nami. Hamdo simadahan nami, anja hapita hubamudo hanami marsombah. Iha perluhon hanami do pangindahan ni harajamu apa hapitorani. Halaniai beri hama gogo huban nami. Laho patalupon hanami tetap marpersauran hubang. Urupi hama homahanami asedihut hanami jupahan haluahan apa haguluhan in. Amen. Andoding mahita. Belum juga. Nah, dong musik kayak. Puji Tuhan didudingkan 402 ayat 1 pokok 2. Puji manai batata. Paimai basa hita parmahan nama diar asih bagas ponggo hita ham nebata Jehovah nomor habang sa negeri atas sihol may basahan nami hatamu oleh Tuhan beri hamma ben nami pangarusion
tentang hatamu ne basahan nami ase boy marsimada nami bani haguluhan bani hatamu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Halani dapot na siyam tujuan ni haporsayon na siyam ay mahaluahon ni tonduy na siyam. Sada Petrus sada ayat siya. Bani sada panorang mardalan duau humedan naik kereta api. Ilang bungku sada inang ilubehu dua bapak. Songon nagati terjadi age pelang marsitandaan ipuk kahanami ma persahapan. Dopo si marbuali piga-piga doka nabotoh ma pabuah hatulusi sedia ay ma halak Kristen. Sada bapa manukun ay pastido dapotan haluahon halak na persaya bani Yesus Kristus. Jadi nikuma dopak bapa ay am sandiri malobe mambalosi sukun-sukun ni amay. Nini, ang gumanurut pandabotku lang naboto atap na pastido dapotan haluahon dapot ni Jaima alani songonau bahato pedosakku. Na dua halak nari iwagas kereta api sonaido homa pandapot ni. Anjaha anggo na sukun gue halak Kristen bahat do homa namanda menawar pandapot sonai. Anggo ukuran atap syarat-syarat haluahonay ma pambahenan na madier gabi ragu do hita. Gari ada langsaun dapotan. Alani si tongdo pardosa do hita ganupan. Tapi haluahonay sedo horjatta. Horzani Tuhan Yesus duay bani hayu parsilang Golgota. Marhitehon hamateon ni. Anjaha aha na horzahon Tuhan Yesus sempurna do. Lampala behita ragu. Na perlu ay maporsaya. Porsaya do ham pabuah Yesus do napaluahkon ham. Manubus ham makorzahon haluahon ay bamu. Anggo porsaya do ham pasti dapotan haluahon. Alanyai hatani na bata sadarion dapat na siyam tujuan ni haporsayon na siyam ay mahaluahon ni tonduy na siyam. Sanay madas ni martonggo ita. Ham na bata ibagas Yesus Kristus terima kasih mabamu alanidom mahapay horzahon ham sandiri haluahon nami. Sa ulang biha nami ragu-ragu tapi porsaya mahanami ay hamdo haluahon ni tonduy nami. Amen. Puji kita usai Tuhan ta merhite doding haleluya nomor 337 ayat saya pakon ayat 10 sombah hamkan.
Tangar hita mah hatani naibata natar surat umbani Heber 2 ayat sada das umbani ayat 4. Lumba-lumba ase ulang lase bani haluahon in. Halani ay maningon lambin politik do panjolomta bani hata nadop binogeta ase ulang mayuk kita. Hata nahinatahon ni malaikat tetap do. Anjaha segala pelanggaran apa pengingkaran dapat pembalosan na pitor. Tumaram maboy maporus kita anggolase kita bani haluahon nasain bagal. Tuhan sendiri makatahon haluahon ay lobe anjaha na memboge ay manaksihon bata hasitongan ay. Anjaha isaksyon le bata ope ay marhite tanda alongangon bage-bage ni haguluhon apa tondoy na passing. Na binagihon ni domu hubani rosuh ni uhur ni. Amen. Mertuah do na manangar hata ni bata anjaha na marimagas konsi. Amen. Amen. Pai mamandoding hita. Pai tangar hita bilan, tangar hita mandoding hita umbani doding haleluya nomor 102 ayat sada pakon tolu. Ham tongtong Salam Mabata kehidupan. Shalom. Ya, Salam. terima kasih. Pai masuk kita ibagas
ambilan niur nami isiapkon hita ma dirita mandoding hita sada ayat umbani ase imut mah hagandu panda mandoding hita sada ayat kusiapkan hati Tuhan, hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Maaf, host Saudara Rolindo, tolong dimatikan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa, kami percaya kehendak-Mu yang terbaik atas hidup kami. Jamah hati kami agar memiliki hati yang mudah diajar oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat merespon firman-Mu dengan benar pada malam hari ini Tuhan.
Kami mensyukuri keberadaan kami apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami. Tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetap baik dan kasih setiamu tetap terus berlaku dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga hari ini, malam ini, kami bukan hanya sekedar mendengar sebuah informasi yang baik, tapi kami mendengar pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus, dan hidup kami juga memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Inang. Bornginon Natsta diambil dari Ester 9. Ester 9 ayat 15 sampai 19. Kami baca dari sini saja. Ester 9 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tapi kepada barang rampasan tidak mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Bapak Inang, nats kita hari ini memang diambil dari Ester dengan topik haluahot humbani Tuhan. Kalau diterjemahkan, keselamatan dari Tuhan. Pertama mungkin saya harus sampaikan siapakah Ester ini sebenarnya. Ester adalah memang kalau di Ester 2 ayat 7 dikatakan begini. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Itu di Ester 2. Jadi rupanya Ester ini kalau bahasa Ibraninya namanya itu Hadasa. Menurut ayat di atas ini, ayat Ester ini, Ester adalah seorang gadis Yahudi yatim piatu, terlahir dengan nama Ibrani Hadasa, yang diangkat anak oleh Mordekai, paman atau saudara ayahnya, karena ia sudah tidak beribu bapak lagi. Ester harus keluar dari lingkungan yang dikenalnya dan meninggalkan orang yang telah membesarkan dan yang dikasihinya, yaitu pamannya, Mordekai. Raja Ahasveros adalah putra dari raja terkenal Darius pertama, itu kira-kira yang disebutkan banyak itu di dalam Ezra, di dalam Daniel juga, di Hagai juga diceritakan tentang Ester, tentang raja Darius, anaknya Ahasveros.
Kisah Ester dan Raja Ahasuerus ini terjadi sekitar tahun 483 sebelum Masehi. Kerajaan Raja Ahasuerus ini sangat besar. Bahkan pada kenyataannya adalah kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia ini. Kerajaannya meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki, Irak, Iran, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Israel. Juga mencakup bagian dari zaman modern, yaitu Mesir, Sudan, Libya, dan Arab Saudi. Itulah kira-kira keberadaan Ester. Siapakah Ester itu sebenarnya? Orang Israel, orang Yahudi yang minoritas. Saya mungkin akan share dulu ini. Ya, Bapak Inang, mungkin kenapa saya harus sampaikan ini? Karakter dan iman Ester itu dia rendah hati, taat, dan memang benar-benar rela berkorban untuk bangsanya. Ini waktu Ester pun tiba karena kerendahan hatian dan penerimaan diri atas posisinya sebagai seorang hamba, Ester pergi ke kamar raja. Ester begitu luar biasa kecantikannya dari dalam dan luar, hingga raja segera terpikat olehnya dan membuat keputusan untuk menetapkan Ester sebagai pengganti Ratu Wasti dan menempatkan mahkota di kepalanya. Inilah kira-kira mungkin, ini gambaran mungkin, ya memang nggak ada gambar tahun itu ya sebelum Masehi seperti ini. Cuman arti gambarnya adalah mengilustrasikan bahwa memang ini terjadi namanya beauty contest. Jadi ada beberapa orang-orang perawan yang disiapkan untuk mengganti Ratu Wasti. Nah, kebetulan Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Inilah keberadaan Ester. Kedua, memang berat yang dijalankan Ester. Saya selalu memberi ilustrasi gambar ini. Memang kadang-kadang bingung juga dalam sermon, pendeta juga tidak mengerti dia. Ya, mana ada gambar pada saat itu. Tapi inilah diilustrasikan Ester, orang yang cantik rupanya. Nah, ini ada satu keberanian Ester, permintaan Ester kepada raja ini ya. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat. Nah, ini kira-kira dia mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi kira-kira begini, kalau di sini di Ester 4 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Inilah kira-kira memang keberadaan Ester. Dia berani, dia sampai berani, nggak dipanggil pun dia berani datang untuk membela kaumnya. Bapak Inang, memang kita melihat memang apa sih yang harus kita lihat. Memang perlu kita tahu juga, penulis kitab Ester ini memang boleh dibilang penulis yang sangat baik. Bahasa yang digunakan sangat baik, sastra yang digunakan juga sangat baik. Kalau kita baca ya dari awal, dari Ester 1 ya, dia tahu bagaimana seharusnya dia menyampaikan isi hatinya, supaya pembaca bisa mengerti apa yang menjadi titik poin utama yang ingin disampaikan. Itu kira-kira memang kita melihat dulu latar belakang gimana sih sebenarnya Ester ini. Kita sudah tahu bagaimana Ester, dan dia adalah seorang anak yatim piatu dan dibesarkan oleh Mordekhai. Kasih bagi bangsa dan iman percaya Ester ini kepada Allah. Ini memang kalau kita lihat tidak ada memang di kitab ini bercerita tentang ada kata-kata Tuhan. Tapi memang perbuatannya itu semua perbuatan yang untuk kepada Tuhan.
Esther selalu mempertaruhkan nyawanya dan memutuskan untuk menghadap raja seperti tadi atas nama bangsa yang dikasihinya, yaitu Israel. Tidak peduli akibat apa yang akan terjadi pada dirinya, siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil akan segera dihukum mati. Itu tadi yang Esther 4 tadi ya. Tapi Esther berani dan melakukan itu demi bangsanya. Esther meminta Mordekai untuk mengumpulkan orang-orang Israel agar bersama-sama berpuasa selama 3 hari dan mendoakan dia karena dia mau menghadap Raja Ahasuerus. Tujuan Esther meminta bangsa Israel berpuasa dan berdoa tidak lain adalah untuk memohon pertolongan, ya. Jadi untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita jangan malas berdoa. Ada doa pagi GKPS, ikutin saja. Karena itu adalah untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Itu kira-kira tujuan doa yang diinginkan Esther. Di ayat 15 sampai Esther 4 ayat 15 sampai 17 dikatakan, saya baca di sini ya. Esther 5 ayat 5, Esther 4 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Inilah kira-kira mungkin ayat ini, mungkin Esther 4 ini bisa untuk kita relasikan dengan topik, yaitu mengenai keselamatan dari Tuhan. Ini yang diminta dilakukan Esther. Berpuasalah kalian, doakanlah aku akan datang kepada raja. Jadi memang inilah perbuatan-perbuatan Esther yang tidak di luar jangkauan, dia berani melakukan itu. Maka kasih Esther bagi bangsanya itu dilihat dengan iman percayanya kepada Allah, dilakukannya di Esther 4 ini. Itulah gambaran mungkin Esther melakukan semua apa yang diinginkan agar bangsa Israel ini juga bisa selamat. Yang bisa terjadi kebalikan. Ayat 1 berbicara tentang ada berita sukacita, ada berita kemungkinan untuk mengalami kemenangan. Ayat 2-5 bicara tentang seberapa luas kemenangan yang didapatkan oleh orang Yahudi. Kemenangan yang diperoleh di dalam benteng Susan itu. Ayat 6-10 bicara tentang permohonan untuk memperoleh kesempatan kemenangan yang lebih besar. Itulah kira-kira bisa kita simpulkan beberapa ayat. Kalau ayat 11-13, pasal 11-13 itu berbicara mengenai kemenangan kedua di sekitar Susan. Ayat 14-15 inilah bicara mengenai luasnya kemenangan di seluruh kekaisaran Ahasuerus yang meliputi 127 provinsi tadi. Ayat 17-19 dia berbicara mengenai kemenangan yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa dialami oleh bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi setelah dekret pertama atau ada pengumuman pertama yang dikeluarkan oleh Haman atas nama raja, ada masa-masa ketakutan bangsa Israel yang minoritas itu. Ada penderitaan dan rasa sedih, rasa kabung yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Yahudi termasuk Mordekai. Karena apa? Ada dekret yang dikeluarkan Haman bahwa dia akan membunuh seluruh bangsa Israel yang ada di kerajaan Ahasuerus. Ada berita pemusnahan, pembinasaan seluruh orang Yahudi di seluruh wilayah 127 provinsi itu di bawah pemerintahan Media Persia itu. Tetapi memasuki pasal ini, kesedihan ini berubah menjadi satu pengharapan. Inilah Esther hebatnya, merubah semua itu.
menjadi ada harapan, menjadi satu sukacita, di mana dulu mereka ketakutan, tetapi sekarang justru berbalik. Musuh-musuhnya yang ada di dalam ketakutan. Inilah salah satu cara unik bagaimana Tuhan, bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Bagaimana kalau saat sekarang kita takut pandemi, kita takut keberadaan begini. Ini yang boleh malam ini kita diingatkan. Kita diingatkan bagaimana cerita Esther ini. Akan Allah memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Orang yang selalu melakukan kehendaknya. Orang Yahudi, dia orang pilihan. Inilah unik bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Di cerita Esther ini ya. Allah itu sanggup merubah, memutarbalikkan rencana manusia. Jadi memang inilah yang dilakukan Allah kepada bangsa Yahudi yang dimintakan oleh Esther. Jadi untuk menggenapi rencana Allah yang jauh, yang luhur, yang agung, yang mulia, dan yang kekal, Allah memberi rasa takut kepada musuh-musuh orang Indonesia. Kenapa dia memberi rasa takut? Kita lihat di 2 Tawarik. Dua Tawarik 17 ayat 10. 2 Tawarik 17 ayat 10 firman Tuhan. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ya kira-kira begitu ya. Itulah yang mungkin Tuhan robah. Takut yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekelilingnya udah, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Jadi kalau di 2 Tawarik 20 juga ayat 20 kata, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Itulah yang mungkin bisa kita lihat bahwa Allah sanggup memutarbalikkan rencana manusia, rencana Haman untuk membunuh, berubah. Bangsa Israel, Yahudi yang takut, berubah menjadi berbalik. Orang-orang yang mau membunuh bangsa Yahudi itulah yang takut. Jadi berubah. Itulah yang saya lihat memang di Esther ini memang selalu tidak memberi tidak bercerita tentang ada kata-kata Tuhan itu Allah. Tapi seluruh itu tadi di Esther 4 tadi bercerita tentang bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel yang diminta doa oleh Esther kepada bangsa Israel dan diminta untuk berpuasa. Jadi Bapak Inang, saya bisa terakhir sekali ini bisa kita pegang dalam peristiwa Esther ini, meskipun mereka minoritas di Persia, orang buangan, jadi budak, namun tangan Tuhan, secara strategik menempatkan Esther sebagai ratu, sebagai ratu, dan dengan bantuan Esther, Mordekai melewati perjuangan, melewati berbagai macam persoalan yang menakutkan, tapi kemudian menjadi orang nomor 2 dia, nomor 2 di kerajaan Ahasuerus, yaitu menjadi seorang perdana menteri. Memang di Esther ini, meskipun nama Tuhan tidak disebut-sebut sama sekali, tapi kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di setiap kesempatan untuk menolong bangsa Israel itu, untuk menyelamatkan, bahkan memutarbalikkan keadaan tadi itu, untuk keuntungan orang-orang yang percaya padanya. Bapak Inang, kita juga begitu. Tuhan bisa putarbalikkan semua ini bagi orang yang percaya padanya dan yang melakukan kehendak Bapa. Itu ya mungkin yang bisa kita lihat mengenai Esther ini. Karena firman Tuhan juga mengatakan di Roma 8 ayat 28. Saya langsung aja baca mengingat waktu. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan begini.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Inang, itulah kira-kira ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bangsa Israel yang mengasihi Tuhan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kira-kira begitu ya. Orang-orang yang terpanggil ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bangsa Israel, Yahudi ini juga udah orang-orang yang terpanggil yang rencana Allah. Di firman Tuhan dikatakan, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Itu Bapak Inang, malam ini kita ditantang. Makanya, berat firman ini bagi saya untuk menceritakan bahwa memang bagaimana bangsa Israel itu Allah bekerja pada mereka. Karena apa? Karena memang mereka yang memang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan Allah itu. Artinya seringkali kita nggak mengerti, tapi yang kita mau belajar hari malam ini adalah meskipun kita nggak mengerti, kita harus percaya bahwa Tuhan nggak pernah tinggal diam. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Karena Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 5 ayat 17, maaf saya langsung aja baca, Yohanes 11, Yohanes 5 ayat 17, firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Maka jangan pernah ada underestimate dengan kekuatan doa. Jangan pernah mengecilkan kuasa daripada doa. Itu dia yang diminta di Yohanes 5 itu. Karena Yakobus juga mengatakan di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini, firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu dia. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah Bapak Inang kira-kira yang dilakukan Esther, dilakukan bangsa Yahudi yang berada di kerajaan Persia Media ini. Mereka benar-benar dilakukan. Benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa. Itu sebabnya buku Esther merupakan buku yang sangat luar biasa. Dan bagaimana Tuhan memakai seorang wanita dan seorang pria yang minoritas, yang mungkin budak, yang gak dipandang, orang buangan. Orangnya gak dipandang. Tapi dibawa jadi orang yang dipandang. Dibawa sebagai ratu dan sebagai Perdana Menteri merupakan hal yang sangat menarik. Bapak Inang, cerita ini bisa jadi cerita Bapak Inang. Cerita ini bisa jadi cerita saudara. Jika engkau percaya Tuhan sanggup untuk menolong, cerita ini bisa jadi cerita kita. Cerita ini bisa jadi cerita saudara. Jika engkau percaya Tuhan sanggup untuk menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sungguh besar kuasanya untuk membantu bangsa Israel, orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia Media. Tuhan pakai Esther, Tuhan pakai juga Mordekai. Tuhan kami rindu juga Tuhan. Beri kami hikmat. Pakailah kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik juga Tuhan bagi sesama, bagi keluarga kami juga. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak kuat dan kami tidak ada artinya. Terima kasih kami diingatkan malam ini dengan kitab Esther bahwa kami
walaupun kami dalam kesusahan, walaupun kami dalam sakit penyakit, bila kami percaya dan kami selalu melakukan kehendak-Mu, Tuhan bisa putar balik semua ini. Keadaan itu bisa berubah, seperti bangsa Yahudi, orang Israel yang ada di Raja Ahasiweros. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami boleh belajar firman malam ini. Biarlah itu boleh bertumbuh berakar dalam kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bani Suarta membuat renungan Bata Budarion. Doko si mandoding kita 2 ayat ase nami panorang holi untuk 2 sapat. Udah. Jadi mari kita bernyanyi. Kasih pasti lemah lembut. Mana nggak ada. Pasonang hita hurta ase ibagas tonggo ita martonggo maita
Ham Tuhan na bata, Bapa namin na marhabang sa naguri atas. Puji-pujian, terima kasih sembah nami hulubi-lubimu, ali Tuhan. Alani hidup ako na hulang niatemu. Dumay patupuham hanay bani Bornginon ali Tuhan. Ipasupasuham do perguluhan nami humbayaran sugot naridas ko bani Bornginon Tuhan. Buhay martupuhan ay marsada, marhita pertongguan nami sektor sada ali Tuhan. Ali Bapa, bani Bornginon Tuhan, ondo sa tamu huban nami. Alani ay Bapa, pasupasuham hanami Tuhan, asibuhi ihagulukon hanami hatamuin, bani guluhan nami si Ganupari. Terima kasih ma Tuhan, dumay padaskam at haguluhan marhite juak-juak mo situa nami, situa imen saragi Tuhan, pasupasuham si dia Bapa, pasupasuham juak-juak mo na selabin, marhidorat pelayanan na hulubin nero na Tuhan. Ali Bapa na surga, itonggon hanami umat, hasoman nami Tuhan rumah, naduk pasir-sirhon yanan nami, bani pertonggon nami Bornginon Tuhan. Ase hama na kasomani si dia bani rumah tangga di si dia Tuhan, hama namber hasehatun bani si dia rosi keluarga ni si dia nyom bani si dia Tuhan, ase ondos su tanganmu masih dia di Bapa. Bapa na surga, bani panorangon peli Tuhan, itonggon hanami, hasoman nami, bon hanami ulubi-lubi mu si dia Tuhan, nasubui dihut bani panorang Bornginon martupu pakon hanami Tuhan. Ase hama namang juro-jur si dia le Bapa, ase bani hari-hari na lama dihut, ase buy martupa nami rup na lama muji pasangap kon ham alit Bapa. Bapa ni surga, itunggon hanami Bapa, aganu program-program ni Kuria mo le Tuhan, sunay homa majelis pakon jemaat ni GKPS Pamulang as Tuhan, ase marhite majelis nami Tuhan, buy yuluhon si dia GKPS Pamulang Tuhan, ase labin marhidorat pangidangan ni sudia ibani GKPS nami onali Tuhan, terlebih magi GKPS Pamulang ali Bapa. Sunay humage program ni hari Minggu nali Bapa, adong pertukaran mimbar mangidangi nahun Pamulang pasar kemis ali Tuhan, hama na pargugoy si dia, hama na mangujur si dia ali Tuhan, bani pardalanan si dia, ase marhita pangidangan ni si dia Tuhan, labin marmulia goranmu pasar kemis. Sunay humana narohu GKPS Pamulang nahun geraha si cilidu kali Tuhan, bereham huan si dia, ase tongtong si dia marmalas nyur mangidangi GKPS Pamulang ali Bapa. Bapa ni sorga, sunay homado age hari Minggu nalau ya dong hondo program i rumah ni sanina nami ya dong hon pangapohyon ali Tuhan, alania Tuhan. Pergugiham keluarga ni sanina nami on Tuhan, ase marhite pangapohon ya dong hon GKPS Pamulang Tuhan, bu masih dia marguguh si dia nalau mengadopi guluan si dia, agepi bagas kusokan uhur si dia ali Bapa. Ali Bapa ni surga, sunay homa ge program-program nalau si horjahonon ni Kuriamu Tuhan, ase ama tongtong na bergogoh membere hasadaun bani Kuriamu GKPS Pamulang ali Tuhan. Ali Bapa, ondo sutanganmu mahanami, rosi tonggo namion, ne padas kanami bagas koran anakmu Yesus Kristus yakop kanami. Amin. Amin. Sanga mandoding ita holi. Mardalan ma gananta boy kuma itransfer hu bendahara sektor. Boy kuma itransfer hita hu bendahara jemata tene. Jadi pasir hita use uhurta ase mandoding hita marite doding haleluya nomor 327 ayat 2 pakon ayat 3 mar pangsandian bani Tuhan in. Thank you.
Ondorskon hita ma galangan ta bani bata martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na di atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombakon hanami hubamu. Domai jauh hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Pargogoi hamma hanami mandalan konin bani goluh nami siganup hari. Bani panorangon yondoskon hanami ma diri nami pakon pasu-pasu nadop bineremu benami. Nagabe galangan ha terima kasih on nami buhubamu. Saya jalo anja pasu-pasu hamma galangan damion. Laho pabulakon harjaonmu. Pakon pararatkon hatamu iduniaon. Nagabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo. Marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami ina di atas. Saya nama pasing magoranmu. Saya roh maharajaunmu. Saya saut maharosuh niuhurmu inagori tongahon. Songon na inagori atas. Beri hamma bernami sadarion hagaluan nari-hari. Sasa hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoma namar dosa dopakan nami. Ulangan nami bobay hamu parlajuan. Palu hamma hanami humbani pangagaw. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon hagogohon. Apa hasangapon sa dokah ni. Amin. Jalo hita mapasu-pasu umbani Tuhan na ibatata. Idop nihur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niateni na bata bapa. Apa persoran ni tondina pasing ma. Maka somani hita haganupan. Amin. 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 Horas.